Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Apa kabar kalian? Saya harap kabar kalian baik-baik saja. Di video kali ini saya akan berbagi proses pengecatan spray motor yang saya lakukan di spray motor saya ini Yamaha Fish Air tahun 2006 suratnya, tapi untuk warnanya ini bawaannya tahun 2005 ya. Jadi ini saya lakukan proses pengecatan kembali ke standar originalnya. Hanya saya menggunakan untuk orennya itu oren stabilo ya. Kemudian untuk strippingnya ini atau dekalnya atau stikernya ini tidak saya clearkan, tapi saya tempel gini saja. Karena nanti kalau misalkan saya mau memperbaharui stikernya ini, saya gunakan stiker lagi ya untuk menggantikannya. Jadi untuk prosesnya bisa disimak sampai selesai. Jika menyukai video ini silahkan beri like ya. Dan lihat prosesnya, jangan di skip-skip supaya tahu apa saja bahan yang saya gunakan. Oke, terima kasih sudah mendengarkan. Selamat menyaksikan video ini. Terima kasih. Baik, pertama-tama sebelum kita melakukan proses pengecatan itu kita lepas dulu bagian-bagian yang mau kita cat dari kendaraan kita ya. Kemudian sekaligus kita amplas dan kita ratakan supaya pada saat kita melakukan proses epoksi nanti hasilnya jauh lebih mudah rata. Kemudian ini untuk koper aki ini karena saya pada saat mengupasnya tidak saya lepas stikernya ya. Jadi tulisan Yamaha-nya masih bekas, biarkan saja, tapi hasilnya rata. Kemudian ini sayap kiri kanannya juga sudah kita amplas ya. Kemudian untuk sayap dalamnya ini karena dulu pernah saya epoksi dulu, kemudian saya cat, biasa saya biarkan begitu saja, nanti saya cat lagi. Untuk epoksi yang kita gunakan ini epoksi 2K06 dari Samurai Pen. Ini bisa kita gunakan. Kemudian untuk cat bodi belakang itu kita menggunakan Florence Oren atau Oren Stabilo. Kemudian untuk hitamnya ini kita menggunakan NC Black dari Super Gloss, Penta Super Gloss. Untuk thinnernya ini kita pakai thinner yang ini ya, atau thinner NC yang lain juga bisa, atau thinner apa saja. Untuk hitam bisa kita gunakan hitam kaleng dari Samurai juga kalau ada, bisa juga digunakan. Untuk orange light scarlet ini hasilnya seperti ini ya. Jadi orange-nya itu seperti itu. Kemudian untuk clear, ini clear Samurai, ini bisa kita gunakan juga untuk hasilnya seperti ini ya. Jadi dia memang tidak terlalu kilap, tapi bisa menutupi bekas stiker seperti itu ya untuk lapisannya. Oke, selanjutnya kita epoksi. Ini sudah kita lakukan proses epoksi pada bagian-bagian yang mau kita cat nanti ya. Dalam proses epoksi ini kita lakukan itu rata ya, supaya komponen-komponen itu bisa melekat cat dengan baik. Kemudian di sini ada epoksi yang melumer, ini tidak apa-apa, nanti kalau sudah kering kita amplas ya, kita ratakan. Kita epoksi seluruh bagian bodi motor ini juga sok depannya juga kita epoksi ya, karena untuk mengecat ulang. Kemudian juga bagian-bagian yang ada rutus seperti ini juga tidak apa-apa, kita biarkan saja sampai kering baru kita amplas supaya nanti hasilnya rata. Kemudian ini juga spakbor depannya juga sudah diepoksi, ini panel depan, tutup akinya yang tadi ada tulisan Yamaha juga sudah diepoksi. Baik, ini sudah kita biarkan atau kita diamkan selama 1 malam ya. Jadi untuk proses epoksi ini kita biarkan saja semalaman supaya epoksinya itu bisa mematikan cat yang asalnya ya, supaya pada saat kita ngecat itu dia bisa tidak keriting ya hasil pengecatannya nanti. Jadi bagian-bagian komponen
bodinya ini bisa kita cat ulang lagi. Oke, kita lanjut ke proses pengecatan dasar. Untuk pengecatan dasar ini kita gunakan cat warna putih ya, untuk dasar yang nanti proses pengecatan oranye stabilo atau Florence orange. Jadi bagian-bagian ini kita cat dulu menggunakan cat semprot ya, jenis NC ini pakai thinner. Baik, ini sudah saya lakukan proses pengecatan pada tangkinya ya. Ini saya tidak rekam karena saya menggunakan cat kaleng saja, kaleng samurai warna hitamnya, kemudian juga clear yang punya samurai yang kalengan, karena untuk proses pengecatan yang cukup cepat ya, supaya bisa dipasang langsung. Memang hasilnya tidak terlalu mengkilap, tapi tidak apa-apa nanti karena ini kan bagian di dalam motor juga, jadi tidak terlihatan selalu. Selanjutnya untuk warna orange ini dia lebih cerah ya daripada yang light scarlet. Kalau orange stabilo ini warnanya itu lebih terang ya. Ini juga dari listnya juga terlihat lebih terang ya. Jadi untuk warnanya nanti dia lebih mencolok. Memang saya pakai warna Florence orange ini supaya motor saya itu bisa terlihat tidak terlalu original juga ya, untuk memvariasikan warna oranye-nya. Kalau misalkan disamakan dengan stiker nanti bentuknya seperti original. Baik, ini sudah kita lakukan proses penyemprotan orange stabilo pada bagian body-bodinya yang menggunakan warna oranye. Ini kita lakukan proses penyemprotan selama 2 kali ya. Kemudian di proses pencampuran catnya itu saya tambahkan sedikit hardener cat ya, supaya catnya itu bisa lebih keras dan tahan. Karena kalau cat stabilo ini cenderung bisa cepat pudar kalau lama-kelamaan, apalagi kalau terjemur atau kena serik matahari. Maka baiknya kita campurkan sedikit hardener di catnya ya, supaya hasilnya lebih awet. Oke, ini untuk proses pengecatan bodi yang berwarna hitam ini kita amplas dulu ya. Kemudian di sini punya saya ini ada retak, saya tambal. Kemudian di bagian-bagian lain ini kita lakukan proses amplas ya, untuk kita lanjutkan proses pengecatan warna hitam. Baik, untuk proses pengecatan bodi hitamnya saya tidak rekam ya. Ini sudah saya clear langsung. Dari kalau misalkan pengecatan bodi warna hitam itu sama juga, saya biarkan 1 malam baru saya clear ya. Ini saya clear, jadi hasilnya seperti ini ya, mengkilap supaya kelihatan lebih mencolok. Untuk bodi atau sayap sampingnya juga kelihatan mengkilap ya, karena ini menggunakan clear jenis PU ya. Memang hasilnya tidak terlalu maksimal juga, yang namanya juga kita pengecatan sendiri ya. Untuk bodi oranye-nya juga kita clearkan juga, jadi supaya hasilnya mengkilap dan cat itu lebih awet ya. Jadi kalau misalkan kita tidak melakukan clear itu alangkah rentan warna orange stabilo ini bisa pudar lagi. Makanya kita lakukan pengekliran sebelum dipasang stiker ya. Ini kita biarkan selama 1 malam. Setelah diamkan selama 1 malam, ini kalau saya pasang dulu ke motor ya, supaya untuk sekaligus memberikan waktu sebelum dipasang stikernya. Ini saya biarkan nanti selama 1 malam untuk saya siap pasang stikernya. Jadi ini kelihatan bentuknya ya, sudah hasil dari clear yang saya diapkan selama 1 malam. Ini lumayan mengkilap ya. Sebelum saya lakukan pemasangan clear nanti baru saya diamkan selama 1 malam. Kalau misalkan sudah tidak tercium bau cat pada
bodi motor ini baru saya pasang stikernya ya, karena saya takut kalau misalkan masih ada bau cat pada bodinya ini nanti bisa berbelang atau berbekas, nanti bekas stikernya. Karena saya pasang stiker itu rencana saya tidak saya clear ya, jadi stikernya saya pasang di luar saja, supaya kalau misalkan saya mau pasang stiker lagi bisa saya ganti stikernya dengan yang baru. Jadi untuk proses pemasangan stiker kita lanjutkan lagi ya. Oke. Baik, ini saatnya kita pasang list stiker atau dekalnya ya. Kita pasang ke bodi motor ini. Kita pasang dengan menggunakan air dan sabun, kita semprot ya, seperti ini, supaya memudahkan pada saat kita pemasangannya, supaya mudah untuk digeser. Jadi warnanya masuknya. Oke, kita pasang ini bagian stiker yang mau kita pasang. Sebelumnya kita lihat dulu tempat posisinya ya, kemudian baru kita semprot menggunakan air dan sabun. Oke, untuk bodi bagian kanan ini sudah selesai kita pasang stiker dekalnya ya. Selanjutnya kita lanjutkan untuk pemasangan di sebelah kanannya ya. Untuk sebelah kanan ini baru yang di depan ini saja yang baru dipasang. Kita lanjutkan untuk bagian bodi-bodinya. Baik, kita lanjut ke proses pemasangannya ya. Oke.
Selanjutnya kita pasang stiker bodi belakangnya, sama kita semprot dulu menggunakan air dan sabun merata di bagian bodi yang mau kita pasangnya speaker ya. Oke, kita lanjut pasang stikernya ya. Baik, beginilah hasilnya setelah kita pasang stiker list dekal pada motornya ya. Jadi ini sudah kita pasang dengan pas ya, walaupun tidak terlalu rapi juga kalau kita lihat secara dekat, tapi ini sudah cukup. Selanjutnya kita lakukan proses pengeringan pada stikernya ini supaya dia ini bisa kering ya, supaya daya rekatnya juga bertambah. Ini hasilnya cukup baik ya, cukup rapi. Kalau saya lihat juga posisinya juga pas ya. Kemudian ini juga posisi punya saya ini agak miring ya, karena tidak bisa tertahan di bagian dalamnya sana. Tetapi ini sudah cukup baik ya. Kalau untuk warna oranye ini memang sedikit berbeda ya, tapi masih masuk warna oranye yang orange stabilo. Dengan bodinya juga pas ya. Jadi hasil pengecatannya sudah pas, pemasangan stikernya juga baik. Selanjutnya kita keringkan. Beginilah hasil akhirnya setelah kita lakukan proses pengeringannya ya, menggunakan head gun kalau saya ini. Kemudian juga kita ratakan juga bagian-bagian yang sedikit menggelembung ya. Jadi kalau dilihat ini sudah rata ya dan rapi hasil dari pemasangan stiker dekal atau list pada bodi motor ini ya. Jadi saya cukup puas sekali dengan hasilnya, karena pemasangannya lebih rapi ya. Jadi oke sekali hasilnya. Baik, untuk pemasangannya seperti ini yang bisa saya bagikan ya. Kemudian juga untuk bagian-bagian yang terlihat seperti ini juga bisa dilihatnya. Ini saya clear ya, supaya tidak bisa dikupas. Untuk bagian-bagian lainnya ini saya biarkan seperti ini ya, tidak saya clear. Oke. Selanjutnya kita pasang ini ya, stiker ini supaya terlihat
seperti bawaan motor ya. Jadi kita pasang juga di sebelah kirinya ya. Posisinya bebas sih kalau stiker ini. Untuk pemasangannya juga kita bebas pasang di mana saja kalau untuk dua stiker ini ya. Untuk menambah kesan tampilannya lebih original ya. Mungkin sampai di sini dulu video yang bisa saya bagikan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, dengan juga beri like jika menyukai video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.